Palapa geoportal simpul jaringan. Nah, ini ada geoportal simpul jaringan. Nah, ini jadi geoportal yang disediakan di simpul-simpul jaringan, ya. Palapa namanya. Jadinya masing-masing simpul jaringan boleh juga lah punya geoportal. Ya. Yang penting kan terintegrasi saja ya. Nih ya, aplikasi Palapa, pengumpul, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan. Fitur utamanya apa ya? Nah, kalau Palapa ini memang basisnya open source ya. Fitur utamanya pencarian melalui katalog geospasial, ya. Pengelolaan, publikasi, penyimpanan metadata, unggah, upload, dan unduh. Nah, ini bisa juga. Penyajian peta yang interaktif bisa juga. Oh, udah bagus ya. Mendukung standar dan integrasi dengan INA Geoportal. Oh, bisa. Nah, pertanyaannya kalau ada INA Geoportal, kenapa harus ada Palapa? Nah, ini nanti boleh Anda cari itu jawaban. Kenapa sih harus ada Palapa? Oh, ada INA Geoportal. Atau Palapa masuk dalam INA Geoportal atau gimana ya? Nah, coba nanti Anda lihat ya. Nah, ini Palapa ini biasanya dipakai di lingkup simpul jaringan, bukan penghubung simpul jaringan. Nah, ini aplikasinya contohnya seperti ini ya. Nah, ini koneksi integrasi koneksi integrasi ke jaringan informasi geospasial. Portal KSP, INA Geoportal, ya. User, nah ini masuknya di cloud. Nah ini yang tadi ya simpul jaringan. Total 609 simpul jaringan. Duh, coba ya saya lihat ya benar nggak? 609. Kok di sini 609, benar nggak? 609. 7742, oh iya. 600, kok, oh iya benar, 609, benar ya. Targetnya itu ya, ngitungnya dari target ya. Sorry. Ya, simpul jaringan ya. Geoportal clearing house ya. Unit clearing ya. Ini JS server application, basis data non spasial, basis data spasial. Dulu basis data non spasial ini kalau di daerah itu yang ngerjain ya PDE ya, pusat data elektronik. Nah ini ya servisnya ya, jangan lupa ya yang disampaikan oleh Pak Ibnu ya. Web map service, web features service, fitur ya, web fitur service ya. Pelayanan fitur melalui web ya. Pelayanan coverage melalui web, pelayanan peta melalui web. Katalog service for web atau CSW ya, katalog. Servisnya 4 ya, jadi ingat-ingat. Tapi yang berupa data itu biasanya 3 ini. Walaupun kadang-kadang map ini nggak bisa diolah ya, tapi biasanya WFS dan WCS ini ya. Nah ini ya arsitektur aplikasi Palapa ya mirip lah ya. Client application-nya desktop, ACIS, Geoportal, interface-nya ini ya. Nah ini WMS berbasis image ya. Kemudian WFS ya, shape file, WCS tip geotip ya. Kemudian katalognya ini standar ISO-nya ya. Metadata, nah ini juga ini saya lewatkan saja ya. Ini kayaknya udah pernah ya kuliah Anda tentang metadata ya.
Nah, kalau Anda pengen baca ya di sini ya. Yang tadi saya sebutkan nomor 4 tahun 2011 ya. Ya, Anda baca. Ada sumbernya, riwayat, kemudian quality ya. Nah, ya. Ini standar informasi geospasial ya. Metadata, penjaminan kualitas, evaluasi kualitas. Nah, ini besok kita akan bahas ini ya. Ya. Skema spasial SNI. Nah, ini SNI-nya ya. Nanti Anda bisa download aja tuh semua ya. Ya, katalog unsur ya dan seterusnya. Oke. Print screen gitu, Anda nanti nggak perlu nyatat ya. Katalog unsur geografi Indonesia, KUGI. Ya, ini ada buku 1, buku 2 ya. Ini KUGI ini nanti Anda lihat. Sistem yang berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna dalam membangun struktur data geografis. Nah, kalau Anda nanti ingin membangun data, Anda bisa merujuk dari sini ya. Karena ketika nanti Anda bangun datanya, standarnya sudah sesuai, ini lebih mudah untuk masuk ke dalam IDS ya. Ya. Satu ya, ini untuk mempermudah pertukaran data ya dan pemanfaatan IG. Kemudian yang kedua, pengguna akan dapat menilai kesesuaian data yang tersedia dengan kebutuhannya. Jadi 2 ya kalau ada pertanyaannya. Kenapa sih harus ada katalog unsur geografi Indonesia, KUGI? Karena 1 ini 2. Nah, ini Anda boleh lihat nih ya di websitenya ini ya. KUGI INA SDI. Ya. Kalau diklik dia sudah masuk. Pengelolaan dataset di Palapa ya, ini sama. SHP plus metadata. Kemudian masuk publikasi ya, geoserver. Simpul jaringan via cloud computing. Nah, ini saya nggak tahu persis ini ya, karena yang mengelola ini ya dari sana ya. Tapi ini bisa kita lihat ya, jumlah total 221 koneksi ya. Simpul jaringan cloud kabupaten kota 122, kabupaten kota hasil BIMTEK Palkar 14, provinsi 18 ya. Simpul jaringan non cloud 67. Nah, ini ya nanti capaian. Nanti ini ada kaitannya dengan penilaian ya. Tata kelola data dan informasi geospasial ya. Ada standar proses, standar produk, standar personil, standarisasi, pemilik data, ya, wali data, data custodian, ya, pemilik data itu data steward, ya. Pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, penggunaan informasi. Dinas, badan, dirjen. Menurut aja seperti ini ya. Nah, ini yang di simpul jaringan ya. Nah, ini sekarang ada edaran ya, edaran Kemendagri. Nah, kalau Kemendagri ini kaitannya dengan biasanya wilayah, batas wilayah makanya. Arahan Mendagri untuk setiap provinsi agar menunjuk OPD. Apa sih OPD itu ya? Ayo, ada yang tahu nggak OPD? Coba Anda cari. Apa ya OPD? Waduh, ya nanti Anda lihat ya. OPD. Agar menunjuk OPD terkait sebagai penanggung jawab
2. Unit teknis yang ditunjuk agar melakukan koordinasi. 3. Diminta menampilkan minimal 3 tema IGT. Jadi informasi geospasial tematik ya, tematik. Minimal 3 loh. Ya, minimal 3 ya. Peta batas wilayah, peta tata ruang, peta tanah ulayat. Nanti kita akan lihat ya, peta yang mana yang belum bisa atau banyak yang belum dipenuhi gitu ya. Ya. Oh, ini contoh simpul jaringan ya. Palapa, Geoportal, Kabupaten Geoportal DIY ya, yang DIY GIS Jogja Prof. Sulut Prof. Nah, ini coba Anda lihat ya, Anda cari ya. Ya, ada main-main ke sana ya, main-main ke simpul jaringan ya. Tugasnya itu ya, nanti Anda cari-cari simpul jaringan, kemudian Anda komentari lah, senangmu lah ya, yang terkait dengan ini, apa, oh ininya belum bagus, ininya lambat, ini apa ya, atau tidak bisa diakses, tidak ada datanya, dilihat saja tidak bisa. Ya, Anda lihat ya, masing-masing kan banyak sekali itu ya. Kalau Anda mahasiswanya ini ada 65, oh banyak sekali. Jumlah mahasiswanya dengan jumlah kabupaten kotanya banyak kabupaten kota. Jadi banyak yang bisa Anda komentari ya. Tapi nggak usah komentar yang belum terkoneksi ya, yang sudah terkoneksi aja. Kalau terkoneksi belum terkoneksi sehingga ininya wah aja percuma. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang geoportal kebijakan satu peta ya. Ini yang kaitannya dengan kepentingan kebijakan ini. Geoportal kebijakan satu peta. One Map Policy ya. Ya. Nah, ini overview kebijakan satu peta. Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanakan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta 50.000 ya. Jadi KSP itu skalanya 50.000 ya. Wali data IGT mempunyai tugas mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui jaringan IGN. Nah, ini jadinya bagaimana ini kemudian nanti kita bisa memberikan akses. Nah, ini 3 hal ya. Ya, sorry. Kegiatan utama kebijakan satu peta ya, kompilasi, ya, integrasi, sinkronisasi, ya 3 itu ya. Jadi ya. Nah, ini memang manfaat kebijakan saya ulang dari awal ya. Tujuan kebijakan satu peta itu satu standar referensi basis data ya. Satu standar referensi basis data. Ya. Manfaat kebijakan satu peta sebagai acuan untuk ya, perbaikan data spasial, perencanaan tata ruang, akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Wah, keputusannya tak perbaiki. Mana tadi? Tak perbaiki enggak. Nanti lupa ya, saya tuh selalu lali memperbaiki. Sampai di mana tadi? Nah. Oh iya. Iya. Ini juga nih. Wah, susah. Wah, terlalu rumit. Ya, yang penting kelihatan. Ya, sudah diperbaiki ya. Sebagai acuan untuk
Jadi kegiatan utama kebijakan satu peta itu kompilasi, ya, mengumpulkan, integrasi, diintegrasikan, kemudian sinkron, ya. Ya, pemerintah daerah provinsi kabupaten di 34 provinsi, 19 KL atau wali data. Ya. Nah ini ya targetnya ya, 19 kementerian atau lembaga, 34 provinsi, 85 peta tematik. Nah, ini sedang saya kerjakan sih ya, jadi saya sedang mengerjakan riset saya ya ini ya, jadi kebijakan satu peta itu mana sih peta tematik yang bisa dipakai untuk kepentingan itu. Gitu. Kebijakan satu peta merupakan upaya perwujudan satu peta yang akurat dan akuntabel, sebagai acuan bersama dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Jadi tujuannya untuk perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pelaksanaan kebijakan satu peta berkoordinasi di internal Kemenko Perekonomian dan Lintas Sektor. Jadi Kemenko Perekonomian ya KSP itu koordinasinya di Kemenko Perekonomian dan Lintas Sektor ya. Tetapi melibatkan Pemda, provinsi, kabupaten, kota. Ya, jangan keliru loh ya. Nanti sok keliru itu yang koordinasinya siapa? Nanti BIG. Bukan ya, tapi di Kemenko Perekonomian dan Lintas Sektor. Nah, arahan Presiden ya dalam peluncuran geoportal KSP ya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa Anda baca sendiri itu ya. Segera menambah peta tematik ya. Memanfaatkan peta indikasi tumpang tindih ya. Segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta ini ya dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial. Sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja ya. Yang keempat, berkolaborasi untuk menyelesaikan konflik ya. Kepala daerah agar melakukan upaya percepatan penetapan batas desa. Nah ini yang belum nih ya. Nanti kita lihat bahwasanya masalah penetapan batas desa kelurahan ini belum selesai ya. Padahal penting sekali ya. Ya, kan sebenarnya nggak sulit ya, hanya dari peta nasional dirajang-rajang jadi provinsi. Provinsi dirajang-rajang jadi kabupaten. Kabupaten dirajang-rajang jadi kecamatan. Kecamatan dirajang-rajang jadi desa. Ya, tapi faktanya, jangankan desa, kabupaten itu ada yang bertumpang tindih loh ya. Ya walaupun masalahnya macam-macam ya, ada yang faktor alam ya seperti sungai sebagai batas wilayah itu secara geomorfologis kan dia mengalami perubahan. Mosok sungai begitu-begitu saja, sungai kan dinamis ya. Nah itu pasti mengalami perubahan. Jadi ada kasus di mana beberapa daerah yang kemudian pindah kabupaten ya, karena pindah, sungainya pindah ya. Tapi itu kok jadi begitu. Nah, ini nanti bisa Anda lihat ya. Nah, BIG, ada tugas BIG ya, agar menyusun, tugasnya BIG 2 ini, agar menyusun mekanisme data updating yang efektif. Ya. Kemudian role akses ya, aturan akses. Ya, user, portal KSP, pengaturan dan seterusnya ya. Tapi coba nanti Anda lihat siapa ini ya pemegang akunnya ya. Jadi tidak semua orang ya, karena ini hanya untuk pemangku kebijakan ya. Kepres nomor 20 tahun tentang kewenangan akses ya. Diunduh, dilihat, tertutup. Jadi 3 ini ya, aksesibilitasnya 3 ya. Diunduh, bisa diambil, dilihat saja atau tertutup ya. Pemegang akunnya KL ya, gubernur dan sekda. Jadi ada 2 ya, setiap daerah
gubernur dan dia kepala daerah dan sekretaris daerahnya ya, itu yang pemegang akun ya. Jadi akunnya ada 1.200 lebih ya. Nah, tetapi ya nggak mungkin gubernurnya terus ngerjain, nggak mungkin ya. Jadinya kemudian dapat memberikan mandat. Jadi ada yang pejabat yang diberikan mandat untuk ngurusi ini. Tapi secara legalitas itu haknya ada di kepala daerah dan sekretaris daerah. Makanya jangan heran ya kalau biasanya sekretaris daerah kemudian jadi calon bupati atau calon gubernur ya. Karena dia ya namanya sekretaris, sekret, memegang rahasia. Jadi dia tahu banyak tentang suatu wilayah ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, nama pihak pemegang hak diunduh, tertutup, dilihat nih diatur ya. Jadi kayak film ya, diatur aksesnya dirubah gitu ya. Nah, IGT-nya apa ya, ID-nya apa, identity IGT-nya apa, IGT-nya apa, layer-nya apa ya, dan seterusnya. Ya. Nah, capaian berbagai data produk, percepatan, P itu percepatan ya, jadi ya, percepatannya. Jadi KSP itu dipercepat ya. IGT produk integrasi application dimanfaatkan untuk mendukung implementasi. KLP diharus juga mengambil akses dengan berkoordinasi dengan BIQ, ternyata belum semua mengambil aksesnya. Sehingga produk PKS dapat segera dimanfaatkan. Nah, kebetulan penelitian saya kaitannya dengan ini ya, memanfaatkan data KSP. Tapi saya bukan pejabat yang diserai, apalagi bupati. Ya. Nah, saya cuma mencoba memanfaatkan data yang ada untuk kepentingan koordinasi. Kenapa? Karena dengan adanya koordinasi ini diharapkan nanti nggak ada masalah ya. Karena apa? Oh, sudah ditangani di dalam payung yang lebih tinggi, yaitu harus terintegrasi. Ya. Oke, ini totalnya udah 457. Jadi belum semua ya ternyata ya. Gubernur, menteri aja belum semua ya. Ya. Nanti ini perlu kita lihat. Saya nggak tahu sekarang mungkin sudah berubah ya. Mungkin nggak 75%. Nanti kita cek lagi. Anda boleh cek ya. Nah, ini manfaatnya apa saja nih ya. Nah, ya penyusunan RT RW, perencanaan pembangunan, percepatan, macam-macam ya ternyata ya. Ya. Reforma agraria, one single submission, perizinan dan pertanahan. Nah, malah tema saya tuh belum ada di sini satupun ya. Nah, saya nggak tahu nih. Sebenarnya harusnya ditambah lain-lain ya ini ya. Produk kemudian nanti kalau kapan-kapan kalau saya ketemu nih lain-lain gitu ya. Ya. Kan bisa aja ya untuk tema-tema lain-lain ya. Kayak kebencanaan apa masuk RT RW saya nggak tahu. Ini sebenarnya bisa kita kembangkan ini. Justru di sini ya, kalau kita bisa kembangkan dengan berbagai model ya, metode dan sebagainya yang memanfaatkan data KSP, otomatis nanti bisa diterapkan ya di masing-masing kabupaten, kota, provinsi ya. Ya. Tapi ini karena waktunya sudah habis, mungkin saya akan lanjutkan ke depan ya. Masih banyak sekali ya. Oke lah, nanti kita pembahasannya sampai di sini ya. Manfaatkan kebijakan satu peta ya. Nanti saya akan cerita lagi. Mungkin setelah KSP ini ya. Tapi besok saya tambahkan yang KSP sedikit ya. Biar selesai lah, tuntas KSP-nya ya. Nanti sampai
kuliah ke depan nanti saya tambahin ini sisanya, kemudian saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Oke, karena waktunya sudah habis, saya khawatir nanti Anda ada kuliah yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan. Ada? Ini peserta kuliahnya masih berapa ini? Masih 51 ya. Tapi yang di depan komputer ada berapa ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jangan lupa ya tugasnya ya, tugas dari saya Anda lihat portal-portal yang ada, nggak usah lah ke luar negeri nanti dulu lah. Tapi nanti tetap akan saya kasih tugas itu juga untuk yang global ya. Anda lihat dulu yang IDSD dan IDSN ini ya. Nanti Anda lihat terutama di tanah air, kemudian di Palapa ya atau yang di masing-masing daerah ya. Ada kekurangannya apa, Anda catat ya, atau sudah bisa apa, Anda catat ya. Nah, ini nanti besok kita bahas di dalam kuliah kita minggu depan tentang evaluasi. Oke, ada pertanyaan silakan, monggo, saya tunggu. 1 menit, 2 menit, silakan. 1, 2 boleh lah, silakan. Oke, kalau memang nggak ada, tapi jangan lupa ya dibaca ya. Syukur-syukur nanti skripsi-skripsi kita ke depan ini sudah zamannya menggunakan cloud data ya. Moga-moga jalannya bagus ya. Takutnya nanti mau kita pakai data di portal atau di mana server, tapi kemudian pas kita laksanakan jadi masalah, nggak bisa diakses gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, ya silakan loh kalau ada yang mau ditanyakan. Atau di kolom chat, ada nggak? Di kolom chat juga sepi nih kelihatannya. Oh, chatnya juga sepi ya. Ya udahlah, besok kita kembangkan. Kalau Anda sudah lihat, mungkin nanti Anda muncul beberapa pertanyaan ya. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Semoga semua sehat ya, dan apa yang saya sampaikan di hari ini bisa jadi wawasan buat Anda, karena ini kedepannya Anda sangat penting deh ini. Saya yakin ya nanti Anda akan berurusan dengan ini kalau Anda bekerja di lembaga-lembaga yang terkait dengan IDS tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.